Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Tentu ini sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa untuk melaksanakan kewajiban, kemudian juga bertalabul ilmi. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas satu tafsir singkat dalam surat yang sangat menarik untuk kita kaji. Surat ini memiliki beberapa nama. Sebagian ulama menyebutnya suratul Ma'un. Sebagiannya menyebut suratul Din. Sebagiannya menyebut suratul Yatim. Sebagiannya menyebut surah Ara'aita ataupun Ara'aita alladhi. Dan sebagiannya menyebut suratul Takdzib. Maknanya apa? Satu surat tetapi banyak nama. Ulama mengatakan bahwa kalau ada satu surat tetapi memiliki banyak nama, menunjukkan surat itu sangat agung sekali. Sama dengan kiamat, itu memiliki banyak nama. Karena kiamat itu sangat dahsyat kejadiannya. Nah, suratul Ma'un ini surat yang sangat dahsyat, yang sangat agung sekali, penuh dengan nilai-nilai iman. Baik ditinjau dari amalan hati, amalan lisan, ataupun amal perbuatan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat ini terdiri dari 7 ayat dengan 25 kalimat dan 112 huruf. Dan kalau kita melihat tartib Al-Quran dalam Mushaf Utsmani, maka surat ini terletak pada tartib surat ke-107. Suratul Ma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Ma'un ini, Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fadzalika alladhi yadu'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailu lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tidakkah engkau lihat orang yang mendustakan agama? Merekalah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan fakir miskin. Celaka bagi orang-orang yang salat, yakni orang-orang yang mereka dalam salatnya lalai, dan juga orang-orang yang dalam salatnya mereka melakukan riya, dan mereka yamna'un, mencegah al-ma'un, untuk memberikan sesuatu dari perkakas-perkakas rumah. Baik. Dalam suratul Ma'un ini ada 6 sifat yang kalau terkumpul pada seseorang wajib masuk neraka. 6 sifat ini kalau terkumpul pada seseorang diwajibkan masuk neraka.
atau dipastikan masuk neraka. Dan kalau dia memiliki 6 sifat kebalikannya, maka dipastikan masuk surga. Di dalam suratul Maun ini, kalau terkumpul 6 sifat ini dipastikan masuk neraka, tapi kalau dia memiliki sifat kebalikannya, maka dipastikan masuk surga. Apa 6 sifat ini? Dan apa 6 sifat kebalikannya? Yang pertama, mukadzibu biddin. Orang-orang yang mendustakan agama. Yang kedua, yadu'ul yatim. Orang-orang yang menghardik anak yatim. Yang ketiga, la yakhuddu ala ta'amil miskin. Tidak mengarahkan orang-orang untuk membantu fakir miskin. Yang keempat, alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai dalam salat. Yang kelima, alladzina hum yura'un. Orang-orang yang riya, yang ingin dipuji manusia. Dan yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Orang yang mencegah, tidak memberikan perkakas-perkakas dapur atau perkakas rumah kepada orang yang meminjamnya dari tetangganya. Siapa yang terkumpul 6 sifat ini dipastikan masuk neraka. Kita lihat sifat kebalikannya. Yang pertama, musaddiqu biddin, orang yang membenarkan agama. Yang kedua, yukrimul yatim, orang yang memuliakan anak yatim. Yang ketiga, yakhuddu ala ta'amil miskin, orang-orang yang menganjurkan untuk membantu fakir miskin. Yang keempat, alladzina hum an salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Yang kelima, alladzina hum yukhlisun, orang-orang yang ikhlas, tidak riya. Dan yang terakhir, la yamna'unal ma'un, tidak pernah mencegah. Kalau ada tetangga meminjam sesuatu, maka dia akan memberikannya. Kalau ada 6 sifat kebalikan ini, dipastikan dia masuk surga. Baik, kita rinci satu-satu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Tidakkah kau lihat orang yang mendustakan agama itu? Ikhwan, orang yang mendustakan agama itu banyak, bukan satu orang. Di mana-mana ada orang-orang mendustakan agama. Di barat, di timur, di utara, di selatan, banyak di mana-mana orang mendustakan agama ini. Baik orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik. Tapi kenapa Al-Quran di sini menyebut dengan kalimat tunggal, bukan kalimat jamak? Kenapa Allah tidak mengatakan ara'aital ladzina yukadzibuna biddin? Tapi Allah menyebut dengan kalimat tunggal, mufrad. Ara'aital ladzi, satu orang. Yukadzib biddin, yang mendustakan agama. Maka jawabannya adalah, ayat ini hendak mengatakan ara'aita. Ara'aita itu artinya ru'yatul ain. Tidakkah engkau melihat? Maksudnya dengan mata. Melihat itu kan dengan mata. Tidak mungkin mata kita memandang semua orang yang mendustakan agama satu dunia. Tidak mungkin. Antum tidak mungkin melihat orang yang mendustakan agama di barat, di timur, di selatan, atau di utara. Tetapi kalau di depan kita ada orang yang mendustakan agama, pasti kita lihat. Makanya menggunakan mufrad, tidak menggunakan jamak. Karena kita tidak melihat semua orang yang mendustakan agama. Kita hanya melihat orang mendustakan agama itu yang di depan kita saja. Apa artinya? Artinya para pendusta agama itu akan berkeliaran di tengah-tengah kita dan kita bisa melihatnya. Makanya menggunakan mufrad di sini, bukan jamak. Di sini Allah mengatakan ara'aita alladzi yukadzibu biddin.
Tidakkah kau lihat orang-orang yang mendustakan ad-din? Apa makna din di sini? Ada 3 penafsiran para ulama tentang makna ad-din di sini. Yang pertama, maksud ad-din di sini ya dinul Islam, agama Islam. Sebagaimana Allah mengatakan, "Inna dina indallahil Islam." Agama di sisi Allah itu ya agama Islam. Artinya, tidakkah kau lihat orang-orang yang mendustakan Islam? Itu satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, makna din di sini artinya al-hukmu, hukum Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, "Fama yukadzibuka ba'du bid-din, alaysallahu bi ahkamil hakimin." Maka dalam ayat, "Fama yukadzibuka ba'du bid-din," din di sini dalam surah At-Tin ini maksudnya al-hukmu, hukum. Maknanya, tidakkah kau lihat orang-orang yang mendustakan hukum-hukum Allah? Ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, maksudnya din di sini artinya al-jaza, balasan dari Allah setelah kematian. Bahwa di sana ada hari kebangkitan, di sana ada hisab, di sana ada timbangan, di sana ada macam-macam peristiwa setelah kematian, termasuk ada sorga dan neraka. Itulah makna maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Din di sini artinya dalam surah Al-Fatihah maksudnya al-jaza. Maknanya, tidakkah kau melihat orang-orang yang mendustakan balasan kelak di akhirat? Inilah makna din di dalam ayat ini. Tiga-tiganya benar. Baik maknanya din di sini agama Islam, atau maknanya hukum-hukum Allah, atau maknanya balasan setelah kematian. Siapapun yang mengingkari 3 perkara ini, kufur dia. Bisa kufur. Ya. Baik, sebelum saya jelaskan secara gamblang, biasa kita akan mengupas tentang asbab nuzulnya. Apa sih asbab nuzulnya suratul Ma'un ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagian para ulama tafsir seperti Al-Imam Al-Muqatil, Al-Kalbi dan yang lainnya mengatakan bahwa suratul Maun ini turun kepada Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Persis seperti surat yang kemarin kita bahas. Suratul Kautsar itu juga turun kepada Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Tapi ada yang mengatakan bahwa suratul Maun ini turun kepada Abu Jahal, Amr ibn Hisham, yang kata Rasul Fir'aun yaumatini. Dan ada yang mengatakan turun kepada Abu Sufyan ibn Harb. Jadi Abu Sufyan itu saking kayanya, setiap minggu sekali di hari Jumat itu suka menyembelih seekor unta. Coba, mana ada orang kaya zaman sekarang seminggu sekali, jangan unta lah, kambing seminggu sekali loh ya. Ini Abu Sufyan seminggu sekali nyembelih seekor unta. Bukan untuk disedekahkan kepada fuqara wal masakin, bukan. Dia hanya mengundang teman-teman sejawat dia saja. Orang-orang kaya saja yang diundang itu. Jadi ketika dia menyembelih unta, Abu Sufyan ini, datang anak yatim telanjang, tidak pakai baju, memegang perutnya karena kelaparan. Kemudian mendatangi Abi Sufyan dan meminta sepotong daging unta yang disembelih Abi Sufyan itu. Hanya untuk sesuap makanan saja. Tapi Abi Sufyan marah, diambilnya tongkat. Kemudian didorongnya anak yatim itu sampai jatuh, kemudian menangis, kemudian lari ketakutan. Dari sini Allah turunkan, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Tidakkah kau lihat orang-orang yang mendustakan agama itu? Mereka orang-orang yang menghardik anak yatim. Ini asbab nuzulnya. Sekali lagi, ada yang mengatakan yang menyembelih unta itu Abu Jahal, ada yang mengatakan Al-As ibn Wa'il As-Sahmi, ada yang mengatakan Abi Sufyan. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Tidakkah kau lihat para pendusta agama itu?
Walaupun sebab turunnya khusus kepada Abu Jahal atau kepada Abi Sufyan atau kepada Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Tapi kaidah Quran itu begini. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran Quran itu dilihat dari umumnya lafaz, bukan karena sebab khusus turunnya. Sebab turunnya bisa sama siapa saja. Tapi umumnya lafaz Al-Quran itu mencakup siapa saja. Itu kaidah Quran. Ya. Lah kenapa kemudian orang-orang kafir seperti Abu Jahal, Abi Sufyan, Al-As ibn Wa'il As-Sahmi atau yang lainnya dari musuh-musuh dakwah di zaman Nabi, mereka sulit untuk masuk Islam dan cenderung menjadi para pendusta agama? Rahasianya cuma satu. Karena dalam hati mereka tidak ada rahmat kasih sayang. Kalau seandainya orang-orang tua, para pembesar-pembesar Quraisy itu, mereka memiliki sedikit saja kasih sayang dalam hati mereka, boleh jadi kasih sayang itu pembuka hidayah bagi mereka. Tapi mereka tidak memiliki rasa kasih sayang. Buktinya mereka menghardik anak yatim. Mereka tidak menganjurkan membantu fuqara wal masakin. Karena dua perkara ini yang menunjukkan kelembutan hati. Ketika sudah hilang kelembutan hatinya, hilang pula kasih sayang dalam hatinya. Ketika hilang kasih sayang pada hatinya, tertutuplah hidayah baginya. Makanya orang-orang kafir itu susah masuk Islam. Pembahasan kemarin surah Al-Kautsar, lihat Al-As ibn Wa'il As-Sahmi tidak punya kasih sayang ketika meninggal anaknya Nabi, malah dicela. Da'uhu fa innahu abtar. Biarkan Muhammad, dia sudah abtar, terputus tuh nasabnya. Enggak usah disebut-sebut. Itulah yang menjadikan orang-orang Quraisy itu sulit masuk Islam karena tidak ada rahmat dalam hatinya. Allah katakan, orang-orang kafir Mekah itu asyaddu kufran wa nifaqah. Di antara mereka ada yang keras permusuhannya dan kekufurannya serta kemunafikannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Tidakkah kau lihat para pendusta agama Islam, para pendusta balasan-balasan setelah kematian, atau para pendusta hukum-hukum Allah di sini? Mereka adalah orang-orang yang yadu'ul yatim. Dari sini kita tahu apa hubung kait menghardik anak yatim dengan pendusta agama. Apa hubung kaitnya di sini? Karena kalau dia itu musaddiqu biddin, membenarkan agama, mengikuti ajaran Islam, meyakini ada balasan setelah kematian, yakin dengan hukum-hukum Allah, tidak mungkin dia menghardik anak yatim. Mustahil. Orang yang tahu agama tidak mungkin menghardik anak yatim. Hanya orang-orang yang mendustakan agama saja yang tidak ada rahmat dalam hatinya sehingga dia menghardik anak yatim. Kalau orang tahu agama, mustahil anak yatim dihardik. Kemudian yang kedua, wala yahuddu ala tu'amil miskin. Orang-orang yang tahu agama mustahil membiarkan anak-anak miskin atau orang-orang miskin itu kelaparan. Pasti akan dibantunya. Hanya para pendusta agama yang tidak pernah melihat anak yatim dan juga fakir miskin. Itu hubung kait kenapa di sini poin kedua dan ketiga itu ada hubung kait dengan poin pertama. Ketika orang itu menghardik anak yatim dan tidak membantu fakir miskin, ya wajar karena mereka mendustakan agama. Kalau mereka tidak mendustakan agama, tidak mungkin menghardik anak yatim, tidak mungkin juga membiarkan fakir miskin. Kemudian setelahnya Allah mengatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Lalu apa kaitan orang yang salat lalai dengan orang yang salatnya ria? Hubung kaitnya dengan orang yang menghardik anak yatim dan orang yang tidak menganjurkan memberi makan fuqara wal masakin. Apa hubung kaitnya? Kok berpindah dari menghardik anak yatim, tidak memberi fakir miskin, hubung kaitnya dengan salat? Apa hubungannya? Kata para ulama tafsir, karena apabila seseorang itu membenarkan agama, kemudian lembut hatinya,
maka dia akan khusyuk salat. Kalau orang punya kelembutan dalam hati, pasti dia akan khusyuk salat. Dan dia tidak mungkin riya. Maksudnya begini, ikhwan, kalau antum sayang dengan anak-anak yatim, maka itu yang menyebabkan kelembutan hati. Kata Rasul, kalau hatimu keras, usaplah kepala anak yatim itu, maka akan lembut hatimu. Kemudian kalau kita sayang dengan fuqara wal masakin, maka kita akan merasakan betapa sayangnya kita kepada mereka. Kasihan mereka. Timbullah rasa kasihan, kelembutan hati, rahmat muncul dalam hati kita. Ketika itu yang ada dalam hati kita, maka ketika Anda salat, pasti khusyuk. Karena orang yang tidak khusyuk itu yang keras hati. Dan orang-orang yang ria itu karena hatinya tidak pernah ikhlas. Kenapa tidak ikhlas? Karena ada kelembutan dalam hatinya. Makanya kalau ingin salatnya khusyuk, salatnya ikhlas, sebelum salat itu kasih makan fuqara wal masakin, usap kepala anak yatim. Kemudian salat, saya pastikan salat Anda khusyuk. Kalau ingin salat khusyuk, kalau ada orang yang mengatakan, Ustaz, saya kok nggak pernah khusyuk salat saya. Cari anak yatim, usap kepala. Jangan diusap saja, nggak mau, kasih amplop juga. Ya, kasih duit baru mau dia. Diusap-usap nggak mau, lari lah dia. Kemudian cari anak orang-orang miskin, sedekahi mereka. Kalau kita sudah merasa lezat dengan perkara itu, pasti akan ke bawah ke salat. Pasti itu. Karena Allah yang mengatakan di dalam surah Al-Maun ini. Kemudian dampaknya ke yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Kalau orang sudah mendustakan agama, tidak sayang dengan anak yatim, tidak sayang dengan fuqara wal masakin, salat pula sudah malas-malas, kemudian dia suka riya, dampaknya menjadi abkhalun nas, sebakhil-bakhil manusia. Pasti akan menjadi orang paling bakhil di dunia. Apa bakhilnya? Sampai dipinjam sendok, garpu aja enggak dikasih sama dia. Ada tetangga pinjam periuk gitu ya, pinjam panci, pinjam gas, apalah alat dapur tuh. Bilang enggak ada. Nggak ada, kepake semua. Padahal enggak ada yang dipakai itu kan. Bakhil, sebakhil-bakhilnya orang. Jadi sebakhil-bakhilnya orang itu kalau ada tetangga pinjam sesuatu enggak kasih, bakhil itu. Dan itu bermula dari awal tadi, karena sudah mulai mendustakan agama, nggak yakin dengan agama. Nggak yakin bahwa kalau minjamkan sesuatu ada balasan di akhirat. Ya. Pasti ujung-ujungnya seperti ini. Baik, kita rinci satu persatu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan para pendusta agama, tadi saya sudah jelaskan agama ini maksudnya 3 penafsiran, Islam, hukum, dan balasan. Karena Allah mengatakan alladzina yadu'ul yatim, orang-orang yang menghardik anak yatim. Siapa anak yatim ini? Anak yatim itu artinya man mata abu, siapapun yang ditinggal mati ayahnya, sara yatiman, maka jadilah dia anak yatim. Jadi definisi yatim itu anak yang ditinggal mati bapaknya dan dia belum balik. Karena Rasul mengatakan la aitama ba'dal bulu, tidak dikatakan anak yatim kalau sudah balik. Artinya di sini yatim itu kalau ditinggal mati bapaknya. Kalau bapaknya masih hidup, ibunya yang meninggal, secara definisi bukan anak yatim. Karena bapaknya masih hidup. Secara kebutuhan anak-anak ini sebenarnya, kalau seandainya dihadapkan kepada 2 orang tua, ibu dan bapak, pasti kita katakan bahwa ibu sangat dihajatkan kepada anak dibandingkan bapak. Karena biasanya ibu lebih telaten mengurus anak dibandingkan ayah. Tetapi walaupun demikian, seorang ibu tidak bisa melindungi anaknya seperti melindungi ayah kepada anaknya. Seorang ibu nggak akan bisa melindungi anak. Yang bisa melindungi anak itu seorang ayah. Makanya ketika ayah meninggal, hilang perlindungannya, maka disebut anak yatim, nggak punya perlindungan lagi.
Karena rata-rata seorang anak berbangga bukan dengan ibunya. Dia terkadang sombong dengan bapaknya. Kamu nggak tahu bapak saya. Nggak ada yang bilang, kok nggak tahu ibu saya. Rata-rata bapak saya kan itu ya. Dia kan bangga dengan bapaknya. Karena yang harus dilindungi adalah ayahnya. Makanya umumnya ikhwan, kalau seandainya anak yatim ini ditinggal mati ayahnya, kemudian ibunya menikah lagi, terkadang kalau ibu ini salah mencari ayah, kadang ayah tiri itu tidak mengakui anak bawaannya, terkadang mengusir. Tidak suka kalau itu bukan ayah anak kandungnya. Kalau anak ayah tiri. Tapi kalau ibu tiri, tidak semua seperti lagu lah kan itu. Banyak ibu tiri yang sayang. Tapi kalau ayah, terkadang kalau bukan anaknya, kalau dia tidak benar-benar punya agama, dia tidak akan suka. Terkadang diusirnya pula sama dia. Makanya disitulah letak kesedihannya anak-anak yang ditinggal mati ayahnya itu. Dan kenapa dalam Islam itu kita disuruh untuk mentarbiah anak-anak yatim, mengkafil anak yatim. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mentarbiah anak yatim ini sama dengan mentarbiah masyarakat. Orang kalau hilang rasa sayangnya dengan anak yatim ini kalau besar jadi dendam, dia akan jadi rusak. Anak yatim ini, kalau kita tidak sayang, maka mereka akan dendam dengan orang-orang di sekitar. Dan kalau sudah dendam dengan orang di sekitarnya, dia akan jadi jahat. Dan ketika akan jadi jahat, rusak masyarakat. Tapi kalau kita sayang dengan mereka anak-anak yatim, maka anak yatim itu akan menjadi baik karena merasa berterima kasih. Walaupun ayah sudah meninggal, tapi masyarakat di sekitarnya masih mau mentarbiah dirinya. Sehingga ketika dia besar jadi baik tuh. Maka baiklah masyarakat. Setiap orang itu terkadang ada yang diberikan keturunan, anak. Dan kita akan mati. Dan anak kita akan jadi yatim. Kalau kita tidak berbuat baik kepada anak yatim orang lain, boleh jadi ketika kita meninggalkan anak yatim, orang lain pun tidak akan sayang dengan anak kita. Kama tadinu tudan. Itu kaidah. Sebagaimana kita bermuamalah dengan orang seperti itu, maka mereka pun akan bermuamalah seperti itu juga kepada kita. Maka sebenarnya tarbiyah anak yatim itu adalah tarbiyah masyarakat. Kalau kita baik dengan mereka, baik masyarakat. Kalau kita jahat dengan mereka, jangan salah, suatu ketika masyarakat itu akan rusak. Dengan besarnya anak-anak yatim ini akhirnya jadi jahat. Ya. Makanya kenapa Nabi SAW itu sangat mempedulikan para kafil yatim. Kata Rasul, ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini. Saya, kata Rasul, dan para pengkafil anak yatim seperti ini di sorga. Dirapatkan tuh jari tengah sama jari telunjuk. Saking dekatnya. Sampai ketika Rasul membuka pintu sorga, tiba-tiba disusul seorang perempuan. Begitu dalam riwayat. Rasul baru mau masuk sorga, dia yang membuka pintu sorga, dan dia sudah berada di pintu sorga. Tiba-tiba seorang perempuan mau main blusuk saja masuk. Dicegah oleh malaikat. Kemudian Rasul bertanya, siapa Anda? Maka ibu ini mengatakan, saya adalah seorang ibu yang banyak mengkafil anak yatim. Sampai-sampai mau masuk surga bareng-bareng sama Nabi. Di pintu surga mau masuk. Begitulah keistimewaan para pengkafil anak yatim. Dan Nabi SAW seorang yatim. Dan dia adalah bapak bagi para aitam, para anak-anak yatim. Dan Rasul membuktikan bagaimana mengkafil anak yatim. Dengan apa? Dengan menikahi seorang sahabiah, Ummu Salamah. Ummu Salamah ini anaknya kecil-kecil, anak yatim. Ayahnya Abu Salamah meninggal dunia di peperangan. Dan dia anak miskin, orang-orang miskin. Abu Salamah orang miskin. Tidak sanggup membiayai anak-anaknya. Maka Nabi SAW datang kepada Ummu Salamah dan hendak meminangnya. Dalam rangka apa? Kafilul yatim. Rasul ingin menolong anak-anak yatim. Kalau antum kan tidak, menyelamatkan janda. Bukan anak yatimnya kan. Nabi itu diselamatkan anak yatimnya.
Sampai Ummu Salamah mengatakan, Rasul, bukan aku tidak mau menerima lamaran. Masalahnya tidak ada manusia yang aku cintai melebihi Abu Salamah. Kata Nabi SAW, katakan ya Ummu Salamah, ini saat kematian Abu Salamah, Allahumma hjurni fi musibati wa akhluf li khairan min zawji. Ya Allah, berikan ganjaran akan musibah yang kau timpakan kepada aku, gantilah suamiku dengan suami yang jauh lebih baik lagi. Kata Ummu Salamah, yang pertama saya mau wahai Rasul, yang kedua saya tak mau. Kalau saya mengatakan ya Allah berikan pahala akan musibah yang kau timpakan kepadaku, saya mau mengucapkan. Tapi kalau yang kedua saya tak mau, karena tidak ada di dunia yang lebih aku cintai melebihi Abu Salamah. Kata Rasul, udah ucapkan saja. Akhirnya diucapkan juga. Datang Abu Bakar melamar, ditolak. Umar melamar, ditolak. Banyak para sahabat melamar, ditolak. Karena menurut Ummu Salamah, Abu Salamah jauh lebih baik daripada orang-orang itu. Datang Rasul meminang dia. Apa Ummu Salamah mengatakan Abu Salamah lebih baik daripada Nabi? Kan gak mungkin. Cuman Ummu Salamah ingin menolak halus kepada Nabi. Dan mengatakan, ya Rasulullah, aku ini sudah tua. Anak-anakku banyak dan aku wanita pencemburu. Kata Nabi SAW, adapun cemburumu, aku akan berdoa kepada Allah. Semoga Allah hilangkan. Adapun anak-anakmu, anak-anakku juga. Di sini syahidnya. Anak-anakmu, anak-anakku juga. Jadi kalau antum nikahi janda, anak-anakmu deh, anak-anakku juga. Gitu maksudnya. Kayak Nabi ngomongnya. Ya Ustaz tuh di awal saja ngerayu aja, dia tuh gombal aja tuh. Gitu. Harusnya kan seperti itu. Adapun kalau sudah tua, aku juga sudah tua, maka cari janda itu yang sudah tua. Jangan yang kemarin nikah kemudian cerai antum lamar dia. Itu masih perawan ting-ting namanya. Rasul mengatakan, adapun kalau kamu tua, aku juga sudah tua, ada masalah. Maka Rasul berdoa, cuman lafadznya nggak dijelasin. Berdoa kemudian hilang cemburunya, itu saja. Coba kalau ada lafadznya kan enak. Bisa saya hafal. Ana wariskan sama antum, saya ijazahkan doanya. Masalahnya enggak jelas doanya kan. Cuman Rasul berdoa hilang pula cemburunya. Masya Allah nih. Sayang redaksi hadisnya sampai di sini. Coba kalau apa kan doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith atau apa gitu ya. Atau Allahumma lakasumtu bika aman itu kan enak tuh, jelas lafadznya kan. Tapi intinya Rasul menikahi Ummu Salamah dan menolong anak-anaknya. Itu syahid di sini. Itulah namanya kafil yatim. Ya, jadi tolonglah janda-janda. Kemudian yang kedua, wala yaqutu ala ta'amil miskin. Dan mereka tidak mau menganjurkan memberi makan fakir miskin. Ada orang-orang di masyarakat sudah bakhil, tidak mau membantu orang. Bakhil pula lisannya, tidak mau mengajak orang untuk membantu orang. Ada dua-dua tuh. Kita sudah bakhil, tidak mau bantu, tidak mau ngajak orang pula bantu. Bakhil kuadrat. Kalau kita memang tidak bisa bantu orang, tidak ada masalah. Tapi ajaklah orang untuk membantu dia. Datang ke orang kaya, Pak, saya punya tetangga miskin, saya ingin bantu dia, saya tak punya. Tolonglah Bapak bantu dia, gitu maksudnya. Karena terkadang kalau kita membantu pribadi kepada orang miskin, terkadang tidak lebih baik daripada kita ngajak orang untuk membantu dia. Berapalah kemampuan antum membantu dia? Sekali dua kali. Tapi kalau kita ngajak orang ramai, bisa saja bantuannya jauh lebih besar dan lebih terus-terusan dibandingkan kita membantu satu kali dua kali. Makanya di sini lafadznya wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak menganjurkan orang lain untuk membantu fakir miskin karena kebakhilan pada dirinya. Kadang ada orang itu yang satu miskin, yang satu miskin. Ya. Tapi yang satu miskin ini punya izzah dia nggak mau minta-minta. Diberi pun nggak mau, tetap dia mau kerja. Tapi dia ingin membantu miskin yang lainnya, tapi tidak bisa karena sama-sama miskin. Kalau kita sudah miskin, tidak bisa membantu orang miskin, cari orang kaya, Pak, tolonglah sini punya pembantu. Punya tetangga dia susah kali, bantu dia. Ya, tapi jangan bilang, tapi saya juga miskin Pak, tolong bantu. Jangan begitu, cukup dia saja ya. Ya itu udah
Namanya satu gayung 2-30 terlewati namanya. Selesailah urusan kan. Alasannya tetangga rupanya itu dirinya kan itu. Atau sudah kong kali kamu, saya carikan musim ini ya, tapi berapa persen kasih nanti. Itu lain lagi itu, bisnis terselubung itu. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat yang mereka lalai dalam salatnya. Apa makna di sini? Ada yang mengatakan lalai, tidak mempelajari hukum-hukumnya. Yang penting sholat, lihat orang sholat, ikut sholat. Nah, gitu ya. Nggak peduli itu gerakannya, bacanya seperti apa. Ada yang lalai, maksudnya lalai tidak memperhatikan wajib-wajibnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya. Main sholat saja. Mau seperti ayam, kayak mau seperti gagak, terserah sholatnya. Ada yang mengatakan lalai di sini artinya mengakhir-akhirkan waktu sholat. Kapan sholat? Kok nanti? Duhur kan masih lama. Masih jam 2 katanya. Dah jam 2 sholat. Nanti asar kan jam 3 lebih. Nah, di akhir-akhirkan. Dan 5 menit mau azan asar, sibuk dia. Itulah namanya takhirus salat an mawaqitiha, mengakhirkan salat hampir mendekati hilangnya waktu. Ini disebut sahun. Dan sahun ini munafik. Sifat nifak. Tidak mengingat kecuali sedikit, karena orang yang terburu-buru salatnya tidak akan khusyuk dan bacaannya akan centang perenang. Karena Allah mengatakan, lihat, subhanallah, hikmah dari Allah. Allah mengatakan an salatihim sahun. Allah tidak menggunakan fi salatihim sahun. Apa bedanya fi dan an? Itu belajar bahasa Arab juga. Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an, bukan fi. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala katakan fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun, celaka bagi orang yang salat yang di dalam salatnya dia sahun. Siapa yang selamat dari tidak sahun? Semua sahun. Nabi aja sahun kalau menggunakan fi. Karena Rasul pernah lupa dalam sholatnya. Tetapi Allah tidak katakan fi, tapi an. Ya. Celaka bagi orang sholat an, dari sholatnya, bukan dalam sholatnya ya. Dari sholat. Dari sholat, di dalam sholat beda. Kalau dalam sholat beda. Tapi dari sholat, maksudnya bukan di dalam sholat. Tapi sholatnya dia yang dilalaikan. Bukan dalam sholatnya. Kalau dalam sholatnya Rasul pun pernah lalai. Lupa dia baca. Syarat ditegur sama sahabat. Pernah dia sholat duhur atau asar 2 rakaat. Sampai-sampai Dzuliyadain mengatakan Rasul, turun wahyu atau aku mengkosor sholat nih katanya. Kata Rasul, tidak, aku tidak mengkosor sholat. Tidak juga turun wahyu. Begini Nabi, kok tadi sholat duhur 2 rakaat katanya. Kata Dzuliyadain kan itu. Iya. Gak percaya kata Nabi. Dia ngomong sama sahabat, betul tadi saya 2 rakaat. Iya. Akhirnya Rasul menyempurnakan 2 rakaat. Walaupun susah nih. Lalai juga kan. Kalau maksudnya fi sholatihim kan, di dalam sholat. Tapi ayat ini tidak mengatakan fi. Subhanallah, ini rahmat dari Allah. Kalau dikatakan celaka bagi orang dalam sholatnya, celaka semua orang tuh. Tapi maksudnya bukan itu. Tapi an. Maksud an di sini bisa maknanya mengakhir-akhirkan waktu sholat. Baru Allah mengatakan alladzina hum yura'un. Orang-orang yang riya dalam sholatnya. Dan tidaklah riya itu muncul dari orang yang salat kecuali dari orang munafik. Orang yang beriman tidak mungkin riya. Dan Allah tutup wa yamnaunal ma'u. Dan ini qimatul bakhli kata ulama. Sebakhil-bakhilnya orang bakhil adalah apabila ada tetangga mau mukmin mau kafir pinjam sesuatu dari barang-barang rumah kita, baik perkakas dapur atau minta air, ya kan, atau pinjam gas api gitu kan. Ataupun mungkin di depan rumah banyak rumput itu, meminta rumputnya, minta tanamannya apa, nggak dikasih sama dia. Ya. Nah, ini qimatul bakhli kata ulama, sebakhil-bakhilnya orang bakhil. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.